Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarya. Saya dari SMK Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Lebak, dengan nomor peserta PPG 2015 0266 7603 dan nomor induk mahasiswa PPG 2031 5378 0010. Ya, berikut saya perlihatkan untuk nomor formulir pendaftaran uji kinerja. Saya di sini akan menampilkan praktek pembelajaran untuk uji kompetensi program pendidikan profesi guru dari Universitas Negeri Malang, program studi teknologi komputer dan informatika. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran dari mata pelajaran sistem komputer dengan materi relasi logika dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Selalu jaga kondisi kesehatan pada saat pandemi ini ya, agar kita terhindar dari penyakit. Akan kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Ya, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk absensi hari ini ya akan Bapak screenshot tampilan yang ada di layar dan nanti kalian bisa melakukan absensi secara online ya di e-learning. Nanti di e-learning itu ini Bapak akan tampilkan ya. Di e-learning kalian login dan nanti kalian isi ya pada bagian tugas ya. Nah, di sini pada bagian tugas itu kalian isi absensi pertemuan 16 ya untuk mata pelajaran sistem komputer yang akan dilaksanakan hari ini ya. Nah, terus kemudian ya untuk absensi seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengasih absensi, nanti kalian bisa membaca materi yang sudah Bapak siapkan ya. Di sini ada materi mengenai relasi logik dan fungsi gerbang dasar. Nah, ini nanti akan menjadi bahan kalian untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi ya mengenai relasi logik dan fungsi gerbang dasar. Ini Bapak sedikit akan mereview ya. Dari kalian masih ingat nggak materi sebelumnya apa yang sudah dibahas? Ayo silakan Rihan. Yang ini Pak, yang sistem bilangan. Ya, apa saja sistem bilangan itu? Bilangan biner, heksa, okta, sama
heksadesimal ya. Iya. Ya, baik. Ya, kita sudah membahas itu ya minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai relasi logika dasar ya. Nah, ini Bapak sudah siapkan materi. Namun sebelumnya Bapak ingin tahu apakah kalian sudah pernah mendengar istilah relasi logika dasar? Sudah belum? Belum. Belum. Pak. Ya, baik. Jadi nanti kalian harus tahu ya bagaimana logika dasar itu bekerja atau prinsip kerjanya seperti apa. Terus kemudian apa sih logika dasar itu penerapannya dalam sistem komputer ya. Baik. Bapak lanjutkan ke materi ya. Di sini Bapak akan jelaskan. Terlihat tidak ininya PPT-nya? Ya, Pak. Ya, baik. Untuk pelajaran sistem komputer hari ini kita akan membahas mengenai relasi logika dasar. Di sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasarnya ya. Itu kompetensi dasarnya adalah menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial yang terdiri atas not, and, or, nor, nan, XOR dan XNOR dalam flip-flop atau counter. Kemudian merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi dan sekuensial, not, and, or, dan seterusnya melalui uji coba, flip-flop, dan counter ya. Oke, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai menganalisis relasi logika dasar, yaitu yang pertama, setelah memperhatikan tayangan presentasi dan video, kalian dapat menganalisis relasi logika dasar berdasarkan prinsip kerjanya dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah memperhatikan tayangan presentasi dan video, kalian dapat mengaitkan relasi logika dasar berdasarkan prinsip kerjanya pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Kemudian untuk keterampilannya, kalian merangkai fungsi gerbang logika dasar, ya, di mana setelah memperhatikan tayangan presentasi dan video, kalian dapat menggambarkan relasi logika dasar dengan baik dan tepat ya. Sebelum kita masuk ke inti materi, ada sedikit penyemangat bagi kalian ya. Ini kata-kata bijak. Ikhlaslah belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar ya, dari Mario Teguh. Ya, jadi walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang saat ini ya, kalian belajar di rumah harus tetap semangat untuk belajar ya, dan terus menimba ilmu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk materi logika dasar ini akan sedikit Bapak jelaskan. Yang pertama, gerbang logika, di mana gerbang logika itu merupakan blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Nah, sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input ya. Kemudian outputnya bisa bernilai high 1 atau low 0 tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya. Nah, di sini ada 7 gerbang logika dasar yang akan kita bahas ya. Itu dari mulai AND, OR, NOT, NAND, kemudian NOR, XOR, dan XNOR. Nah, ini ada gambar. Gambar ini menggambarkan mengilustrasikan bahwa inputannya lebih minimal 1 atau lebih dari 1 dan akan menghasilkan satu buah output ya di sini ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya ini Bapak akan tayangkan video ya. Nah, silakan nanti kalian perhatikan video yang Bapak tayangkan ini dengan seksama ya. Iya, Pak.
selama mendengarkan atau menyimak videonya, tolong di mute ya, supaya Ya, tidak Pak. ada gangguan. Yep. Belajar gerbang logika bersama Pak Davis. Tujuan pembelajaran: pertama, menjelaskan pengertian gerbang logika. Kedua, menjelaskan fungsi gerbang logika. Ketiga, menyebutkan tabel kebenaran gerbang logika. Keempat, menyebutkan jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika berfungsi membentuk sirkuit digital terintegrasi. Terdapat 7 tabel kebenaran gerbang logika yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Pertama, gerbang logika N. Gerbang logika dasar yang nilai outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya yakni X dan Y bernilai 1. Kedua, gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang nilai outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya yakni X atau Y bernilai 1. Ketiga, gerbang logika NOT. Gerbang logika dasar yang nilai outputnya selalu kebalikan dari nilai inputnya. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Sedangkan jika inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Keempat, gerbang NAND. Gerbang kombinasi dari N dan NOT, outputnya akan menjadi kebalikan dari gerbang N. Kelima, gerbang logika NOR. Gerbang kombinasi dari OR dan NOT, outputnya akan menjadi kebalikan dari gerbang OR. Keenam, gerbang SOR disebut exclusive OR gate yang outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya memiliki nilai. Sedangkan jika kedua inputnya memiliki nilai yang sama baik 0 atau 1, maka outputnya akan menjadi 0. Ketujuh, gerbang XNOR disebut exclusive NOR gate yang outputnya kebalikan dari SOR gate. Terima kasih telah menonton video gerbang logika dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, oke. Ya, tadi sudah melihat ya video yang ditampilkan mengenai materinya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, Pak. Ada? Ya, silakan kalau ada. Fungsinya itu tadi apa ya? Soalnya Ya, tadi terlalu cepat. terlalu cepat ya, nggak apa-apa. Baik, mungkin kalian masih kurang bisa memahami dari materinya ya. Gini aja supaya lebih mudah bagi kalian ya. Nah, kalian ini Bapak nanti gini. Nanti kalian pelajari materinya ya. Nah, Bapak sudah siapkan materinya di e-learning. Silahkan kalian buka materinya itu di sini ya. Nah, di sini ada materi relasi logik dan fungsi gerbang dasar ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya mengenai elektronika digital, terus kemudian gerbang logika N simbolnya seperti apa, tabel kebenarannya seperti ada yang di video tadi ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kalian baca, pelajari materi ini ya sampai terakhir. Kalau merasa bahwa videonya tadi terlalu cepat, bisa diulang. Sudah Bapak siapkan di sini videonya untuk diputar ulang dan bisa dipelajari lagi. Kemudian kalau misalkan merasa kurang materi yang ada di sini, silahkan kalian browsing, cari di Google ya mengenai logika dasar ini, ataupun kalian cari referensi dari YouTube juga mengenai penjelasan relasi logika dasar ini ya. Seperti itu. Terus kemudian setelah kalian pelajari ini, nanti kalian ini download LKPD-nya ya. Ini ada lembar kerja peserta didik. Ini Bapak sudah siapkan lembar kerja.
untuk kalian bisa mengerjakan tugas dari Bapak ya, di sana di dalamnya ada tugas ya, itu mengenai tadi ya yang Bapak jelaskan di sini. Itu adalah kalian dapat menggambarkan relasi logika dasar ya. Nanti kalian harus bisa menggambarkan relasinya berdasarkan tugas yang Bapak sudah siapkan ya. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa juga nanti setelah kalian mengerjakan mempelajari materi, kalian ke tugas. Nah, di tugas di sini kalian kerjakan evaluasi mengenai evaluasi relasi logik dan fungsi gerbang dasar. Ya, nah, kalian kerjakan tugasnya. Ini waktunya 15 menit ya. Kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa juga nih yang absen yang tadi ya, kalian isi. Oke, seperti itu. Baik, nah untuk sesi pertama ini ya, mungkin cukupkan di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua membahas mengenai relasi logika dasar ini setelah kalian mempelajari dan mengerjakan evaluasi yang ada di e-learning ya. Paham ya? Paham. Ya, Paham. Ya, baik. Ya, kalau misalkan sudah paham, Bapak akhiri pertemuan pertama ini. Nanti kita ketemu lagi setelah 30 menit kemudian setelah kalian mengerjakan tugas di e-learning dan mempelajari materi di e-learning ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak tadi sudah mencari materi tambahan di internet atau di YouTube mengenai relasi logika dasarnya? Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan Dina. Pertanyaannya, mengapa gerbang logika NOT hanya memiliki satu sinyal input dan satu sinyal output, tidak seperti gerbang logika yang lainnya? Oh ya, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Terima kasih. Jadi untuk gerbang logika dasar NOT ya, gerbang logika NOT itu hanya memiliki satu input dan memiliki satu output. Mengapa tidak seperti yang lain? Karena gerbang logika NOT itu hanya membalikan nilai dari inputannya ya. Jadi dia hanya membalikan nilai dari inputannya. Jadi kalau misalkan nilai inputannya 1, maka kebalikannya adalah 0. Dan kemudian jika inputannya 0, maka kebalikannya juga akan menjadi 1 ya, seperti itu. Makanya di situ gerbang logika NOT itu hanya memiliki satu input dan menghasilkan satu output ya, seperti itu. Jelas Dina? Jelas, Pak. Ya, jelas. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa izin bertanya? Ya, silakan Siti Herunisa. Apa yang dimaksud dengan terminal output dan terminal input? Ya, baik. Terima kasih Herunisa ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi apa yang dimaksud dengan terminal input dan terminal output ya? Nah, dari gerbang logika itu dia ada memiliki terminal input. Nah, terminal input ini adalah jalur yang digunakan sinyal untuk masuk ke dalam gerbang logika ya. Dan nanti akan diolah ya menjadi sebuah output, sebuah keluaran, dan itu dalam bentuk terminal juga ya, dan nantinya akan menjadi jalur
yang akan diteruskan ke perangkat yang lain, ya, seperti itu. Jadi Ya. terminal itu nantinya menjadi sebuah titik yang menjadi jalur gitu. Nah, kalau input berarti dia jalur masukan. Nah, kalau output berarti jalur hasil. Nah, dalam gerbang logika itu ada yang jalur inputnya satu, ada yang lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi hasil keluarannya itu hanya satu, ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, Ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin kalian sudah mengerjakan tugas evaluasinya ya. Nah, baik kita lihat hasilnya nih, tugas evaluasi kalian setelah Iya. mengerjakan tadi ya, nilainya. Kita lihat, Bapak sharing dulu ya sebentar. Ya, oke. Sebentar ya. Masih loading ya. Oke. Ini hasil kalian mengerjakan ya. Nah, sudah kelihatan ya hasilnya ya, nilainya. Ini nilai kalian dari hasil mengerjakan evaluasi relasi logik dan fungsi gerbang dasar ya. Dan selamat kepada Erna ya mendapatkan nilai tertinggi untuk hari ini, pembelajaran hari ini ya. Oke, yang lainnya jangan berkecil hati ya. Iya, Pak. Terus Ya, Pak. belajar ya. Jadi nanti bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik ya. Ya, oke. Nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, sebelum ditutup Bapak minta pendapat ya, kesimpulan dari kalian mengenai pembelajaran hari ini ya. Silakan untuk menyampaikan pendapat atau kesimpulannya hari ini. Oh iya, Pak. Jadi kesimpulannya, gerbang logika itu entitas elektronika dan matematika boolean yang mengubah masukan logika menjadi sebuah sinyal. Contohnya itu menggunakan saklar listrik di dalam rumah, di mana ketika di-on-kan dia akan nyala dan ketika di-off-kan dia akan mati. Siap, selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Rihan atas pendapat dan kesimpulannya untuk materi hari ini ya. Baik, Bapak akan sedikit menarik kesimpulan ya atas pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari bersama mengenai relasi logika dasar ini. Ya, yang pertama, relasi logika dasar intinya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada AND, yang kedua ada OR, dan yang ketiga ada NOT ya. Nah, yang 4 lainnya itu adalah kombinasi atau gabungan ya. Oke. Nah, untuk AND sendiri itu tabel kebenarannya sudah kita lihat tadi ya, bahwa kalau untuk AND itu ketika 2 buah inputan bernilai benar atau high atau 1, maka akan menghasilkan 1. Tetapi jika inputan 1 benar, inputan keduanya salah, itu akan menghasilkan salah ya. Terus kemudian jika kedua inputannya bernilai salah atau 0 dua-duanya, maka akan menghasilkan 0. Ya, itu secara perhitungannya atau secara untuk mempermudah kalian mengerti 2 inputan itu menjadi sebuah output hasilnya, kalau gerbang AND itu bisa melakukan proses perkalian ya. Iya.
Jadi kalau misalkan kalian ketika menghadapi permasalahan di gerbang logika N, itu bisa menggunakan rumus perkalian. Maksudnya bagaimana? Contoh, 0 dikali 0 hasilnya 0 ya. 0. Kalau misalkan 1 dikali 0 hasilnya 0. 0 juga kan. Nah, kalau 1 dikali 1 hasilnya 1. 1. Nah, itu untuk gerbang N ya. Nah, contoh penerapannya seperti apa ya? Ya, sebetulnya kan karena kita bekerja di bidang komputer ya, maka contoh penerapan dari gerbang logika N ini ya itu banyak sebetulnya, dan itu nanti akan kita pelajari ya biasanya pada bahasa pemrograman ya. Nah, kemudian untuk gerbang logika OR. Nah, kalau gerbang logika OR itu percontohan ya. Kalau misalkan kalian ditanya benar atau salah, pasti jawabannya apa? Apa, Pak? Kalau kalian ditanya benar atau salah, jawabannya pasti apa? Benar ya. Nah, jadi artinya jika 0 atau salah ya, itu digabungkan dengan OR, kemudian dengan inputan 0 juga atau salah juga, itu akan menghasilkan 0. Pernah ditanya 0 atau pernah ditanya salah atau salah nggak? Belum. Belum. Nah, sekarang kalau Bapak sekarang tanya, salah atau salah hasilnya apa? Salah. Salah kan? Ya. Tetapi jika ada orang yang bertanya benar atau salah, jawabannya Benar. benar Benar. kan? Kalau ada yang nanya benar atau benar, jawabannya Benar. benar. Nah, itulah gerbang logika seperti itu ya untuk OR. Jadi mempermudah kalian pemahaman itu ya. Nah, kemudian gerbang logika dasar yang ketiga adalah NOT ya. Kalau NOT itu satu inputan ya menghasilkan satu output ya, satu input. Nah, kalau NOT itu hanya membalikan nilai inputan. Ya, misalkan nilai inputannya adalah 0, jika dibalikan akan menjadi 1 ya. Gitu. Ataupun nilai inputannya 1, jika kebalikannya akan menjadi 0 ya, seperti itu. Paham ya untuk materi hari ini? Siap. Ya, baik. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya dan partisipasinya anak-anak hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya di minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai relasi logika dasar minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai logika kombinasi dan sekuensial ya. Nah, kalian catat, kalian persiapkan ya bahan-bahannya untuk pertemuan minggu depan ini ya. Oke. Untuk sesi 2 ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian, partisipasi kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar ikhlas ya. Jangan sampai merasa belajar itu terpaksa ya. Karena nanti ilmunya ya kalau terpaksa tidak akan menjadi berkah ya. Oke. Tuh, jadi untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, kita baca Alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.